Untuk yang pertama, aku dulu nanti dilanjutin sama Abias. Ntar aku share screen dulu. Sebelumnya udah kelihatan belum ya share screen-nya? Oke, bentar. Oke, di sini aku mau jelasin materi tentang gelombang elektromagnetik ya. Cuman sebelum sampai sana, untuk bagian pertama ini ada hukum Gauss untuk medan magnet. Kita cari tahu dulu definisi magnet sendiri, yaitu suatu benda yang memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Jika batang magnet kita potong, maka tiap potongan tetap akan memiliki dua kutub, yaitu utara dan selatan. Jadi tidak akan berubah gitu. Oke. Nah, di pertemuan sebelumnya itu kita udah belajar tentang hukum Gauss untuk medan listrik, yang dimana rumusnya adalah flux medan listrik sama dengan integral tertutup E dot dA sama dengan Q enclosure per epsilon 0. Kemudian untuk hukum Gauss medan magnet itu flux B sama dengan integral tertutup B dot dA sama dengan 0. Kenapa mungkin ada yang bertanya kenapa bisa sama dengan 0 ya. Jadi hukum Gauss untuk medan magnet itu berbunyi jumlah total flux magnet yang masuk dan keluar dari sebuah permukaan bidang yang tertutup sama dengan 0. Nah, jadi itu kenapa alasannya kenapa rumusnya disamakan dengan 0. Kemudian untuk yang selanjutnya ada medan magnet induksi, yaitu terdapat hukum induksi Faraday dengan rumus integral tertutup E dot ds sama dengan negatif d flux B per dt, dan juga ada hukum induksi Maxwell integral tertutup B dot ds sama dengan mu 0 epsilon 0 d flux E per dt. Oke. Nah, oh ya, ini slide yang sama ya. Jadi ada tambahan lagi. Tadi kan ada hukum induksi Faraday, terus ada hukum induksi Maxwell. Selanjutnya ada hukum Ampere, di mana rumusnya flux B, integral tertutup B dot ds sama dengan mu 0 I enclosure, dan juga hukum Ampere-Maxwell ini kombinasi dari hukum induksi Maxwell dan hukum Ampere. Dihasilkan rumusnya integral tertutup B dot ds sama dengan mu 0 epsilon 0 d flux E per dt ditambah mu 0 I enclosure. Oke. Masuk. Di sini ada contoh soal. Kita coba pecahin soalnya. Jadi suatu kapasitor plat bundar sejajar mempunyai jari-jari R, seperti digambar di samping. Pada saat ada perubahan medan listrik, maka berapa kita harus disuruh untuk menurunkan persamaan medan magnet pada R untuk kasus R-nya kurang dari R besar ya. Jadi kasusnya tuh di sini. R dari R besar. B, hitunglah medan magnet untuk nilai R sama dengan R per 5, itu sama dengan 11 mm, dan nilai DE-nya, DE per DT sama dengan 1,5 kali 10 pangkat 12 volt per meter second. Oke, sebentar. Kemudian yang C, kita suruh menurunkan persamaan medan magnet pada R untuk kasus R lebih dari R besar ya. Oke. Untuk yang A, di sini ada persamaan medan pada R kurang dari R besar. Kita tahu tadi ada rumus Maxwell.
ya, rumus induksi Maxwell, hukum induksi Maxwell itu integral tertutup dari B dot ds itu sama dengan mu 0 epsilon 0 d flux E per dt. Nah, sebelum ke situ, dalam rangkaian ini itu kan diasumsikan bahwa dibuat sedemikian rupa sehingga arah B sama DS itu sama, searah mereka. Jadi ini ada arah B, juga ada arah DS. Nah, kan kita tahu kalau rumus perkalian dot itu kan melibatkan cos ya. Jadi sebelum lanjut di sini kan, contoh di sini ada integral tertutup B dot ds itu sama dengan integral tertutup B dot ds cos 0 derajat. Kenapa 0 derajat? Karena tadi B terhadap ds itu kan dia searah ya, searah, jadi dia tidak membentuk sudut. Jadi 0 derajat. Nah, nilai cos 0 derajat itu kan 1. Jadi bisa kita tulis dari hasilnya integral tertutup B dot ds. Nah, sorry. Harusnya ini udah nggak ada panahnya ya. Ini nggak ada panahnya. Ini. Oke, kita bisa tulis lagi tadi B dot ds, B-nya bisa keluar karena dia berubah konstanta. B. Nah, integral dari ds itu kan S ya. Nah, S itu kan jarak tempuh ya, jarak tempuh apa ya? Titik-titiknya gitu. Nah, kalau ini kan dia melingkar ya. Dia melingkar, ds-nya kan melingkar dia. Nah, karena melingkar berarti kita pakai rumus keliling lingkaran, yaitu 2πr sama dengan tulis lagi mu 0 epsilon 0 d kita tahu kalau rumus flux ya di sini. Rumus flux E itu kan sama dengan EA. Nah, berarti kita bisa substitusiin flux ini ke D flux E ini. Flux E-nya bisa jadi E kali A per DT. Nah, jadi hasilnya di sini kali ya, sama dengan B sama dengan, tinggal dipindah ruasin aja. Oh ya, A-nya ini kita makainya luas permukaan lingkaran ya. Oke, sebenarnya sebelum ke ini jadi B 2πr sama dengan mu 0 epsilon 0, A-nya keluar karena A-nya akan selalu konstan karena kan plat sejarahnya kan dia akan terus gitu-gitu aja kan. A di sini ada DE per DT. Taruh nih sini sama terus sini aja. Nah, A-nya ini kita bisa ganti jadi 2, bukan 2. Tapi luas lingkaran yaitu pi r kuadrat. Kalau kita pindah ruasin, berarti kan ini bisa hilang ya. R-nya dia bisa hilang, pi-nya juga bisa hilang. Sehingga hasilnya B sama dengan mu 0 epsilon 0 R per 2 DE per DT. Nah, ini rumusnya. Ini adalah R kurang dari R besar. Oke. Untuk soal yang kedua, hitunglah medan magnetnya. Pakai rumus yang sama. Tadi kan tulis lagi rumusnya. Rumusnya tadi kan B sama dengan mu 0 epsilon 0 R per 2
dE per dt. Nah, yang diketahui tadi itu adalah nilai R-nya, di mana nilai R-nya ntar kita bikin diketahui aja dulu. Diketahui R-nya itu sama dengan 11 mm karena kita bikin SI jadi 11 kali 10. Aduh. 11 kali 10 minus 3 meter. Kemudian tadi juga diketahui dE per dt itu sama dengan 1,5 kali 10 pangkat 12 volt per meter second. Nah, ini kan udah diketahui semua ya. Tinggal kita masukin aja rumus ke rumusnya tadi. Karena tadi rumusnya B sama dengan mu0 E0 R per 2 dE per dt. Mu0 kan kita tahu besarnya mu0 itu 4 pi kali 10 pangkat min 7. Ini mu0-nya, kemudian epsilon 0-nya besarnya 8,85. Ini ketetapan ya. Kali 10 pangkat min 12. Kemudian R-nya pakai yang ini, 11 kali 10 pangkat min 3 meter. 11 kali 10 pangkat min 3. Min 3 dikali. Nah, DE per DT. Ini kan 3 kali DE per DT ya. Sedangkan tadi di soal udah diketahui. Nanti kita kaliin aja. 1,5 kali 10 pangkat 12. Per. Aduh, jelek banget parnya. Kali setengah aja kali ya, biar ini. Kali 1/2. Nah, udah. Tinggal kita hitung aja. Itu hasilnya, kalau aku tadi pakai kalkulator, itu 9,18 kali 10 pangkat minus 8 Tesla. Nah, ini adalah besar medan magnetnya. Ini untuk yang B ya. Oke. Kemudian yang C. Yang C itu kita disuruh menurunkan persamaan medan magnet, tapi kasusnya R lebih dari R besar. Hampir sama kayak yang A tadi, bedanya kasusnya itu caranya itu sebenarnya sama aja, bedanya nanti di A-nya. Kalau di yang kita flashback lagi, nah kalau yang kalau yang pertama itu kan kita A-nya A-nya ini dia pakai PR kuadrat. Karena tadi kan lintasannya kasusnya kan R kurang dari R besar ya. Jadi yang kita ambil cuman jari-jari dengan variabel R kecilnya ini. Nah, kalau kasus yang R-nya lebih dari R besar, itu A-nya pointer pen. A-nya itu kita pakai pi R kuadrat. Nah, kenapa kita nggak pakai R kecil gitu? Kalau misal kita lihat dari gambar tadi, kita lihat gambar ini. Nah, medan itu kan nggak mungkin dia akan ada di luar lingkaran ini, nggak mungkin. Jadi paling maksimalnya itu dia ada di daerah sini, Nah, daerah sini itu kan dia jari-jarinya kan R ya. Nah, itu kenapa kita pakainya R besar, nggak pakai R kecil. Kalau misalnya kita pakai R kecil, dia bisa sampai luar-luar, bisa sampai sini gitu. Dan sedangkan di sini itu nggak ada medan magnet di luar keping sejajar ini. Gitu. Oke, kita lanjutkan. Berarti untuk lintasannya tetap dia pakai keliling lingkaran 2πr sama dengan epsilon 0
epsilon mu 0 epsilon 0 A dE per dt. Nah, dengan A tadi ini ya. A-nya ini sehingga B sama dengan mu 0 epsilon 0 pi R besar kuadrat per 2 pi R dE per dt. Bisa kita catat ini. Berarti ya, jadi hasilnya B sama dengan mu 0 epsilon 0 R besar kuadrat per 2R kali dE per dt. Nah, gini untuk yang C. Oke, kira-kira kayak gitu ya. Oke, aku langsung lanjut aja. Nah, kita sekarang masuk ke arus perpindahan. Menurut hukum Ampere Maxwell tadi, itu kan rumusnya ini ya. Medan itu dipengaruhi oleh adanya medan magnet itu dipengaruhi oleh adanya perubahan medan elektrik dan juga adanya arus. Jadi rumusnya integral tertutup B dot ds sama dengan mu 0 epsilon 0 d flux E per dt ditambah mu 0 I enclosure. Nah, epsilon 0 epsilon 0 d flux E per dt itu kita bisa ganti, kita bisa ubah jadi ID, yang dimana ID adalah displacement current atau arus perpindahannya. Nah, ini itu dari mana? Kok bisa ID sama dengan epsilon 0 d flux E per dt? Jadi gini, kita kan tahu tadi ada dua rumus ya, dua rumus yang mendefinisikan B dot ds. Itu kan ada dua tadi. Yang pertama itu adalah mu 0 epsilon 0 d flux E per dt sama ada hukum ampernya, hukum ampere itu mu 0 kali I. Nah, kita samain aja yang ini persamaan satu, kita substituin dengan persamaan kedua. Jadinya kan mu 0 epsilon 0 d flux E per dt sama dengan mu 0 kali I. Kita bisa coret mu 0-nya, hasilnya epsilon 0 d flux E per dt itu sama dengan I. Nah, ini asal mula dari rumus yang tadi ini, yang ID ini. Oke, langsung aja bisa disubstitusiin lagi. Integral tertutup B dot ds sama dengan mu 0 ID enclosure ditambah mu 0 I enclosure. Nah, ada ini juga, ini kan kapasitor ya. Kapasitor berarti kan kita bahas juga tentang muatan yang ada di kapasitornya. Nah, rumus besar muatan itu Q sama dengan epsilon 0 AE. Untuk mencari arus realnya, tadi kan ini kan displacement current-nya. Nah, untuk nyari I sebenarnya, itu kan kita tinggal menurunkan Q terhadap waktu. Jadi bisa ditulis dQ per dt sama dengan I sama dengan epsilon 0 A dE per dt. Karena di sini kan luasnya dia konstan sehingga bisa keluar, dan yang berubah terhadap waktu adalah medannya, medan E. Nah, kita gabungkan rumus yang ini, rumus yang I sama dengan epsilon 0 A dE per dt sama yang epsilon 0 d flux E per dt. ID sama dengan epsilon 0 d flux E per dt, di mana flux E tadi itu medan kali luas kan, E kali A. Jadi sama dengan epsilon 0 d E kali A per dt. A-nya bisa keluar sama dengan epsilon 0 A dE per dt. Sehingga ditemukan ID itu sama dengan I realnya. Tuh. Jadi mereka sama.
Nah, di sini ada tambahan medan magnet induksi. Untuk yang di dalam kapasitor itu rumusnya mu 0 ID per 2pi R besar kuadrat kali R. Kemudian untuk yang di luar kapasitor itu B sama dengan mu 0 ID per 2pi R. Gitu. Oke, lanjut aja. Ini ada sedikit rangkuman dari persamaan Maxwell tadi. Untuk hukum Gauss medan listrik ya, ini integral tertutup E dot dA Q enclosure per epsilon 0. Kemudian ada hukum Gauss medan magnetnya itu B dot dA sama dengan 0. Hukum Faraday-nya E dot ds sama dengan minus d flux B per dt. Dan hukum Ampere Maxwell B dot ds sama dengan mu 0 epsilon 0 d flux E per dt ditambah mu 0 I NC. Oke, sekarang kita masuk ke penjalaran gelombang elektromagnetik. Oke, apa sih hubungan antara medan listrik dan medan magnet terhadap yang selalu berubah terhadap waktu gitu? Nah, yang pertama, medan listrik dan medan magnet selalu tegak lurus terhadap arah perambatan gelombang dan gelombangnya adalah gelombang transversal. Jadi maksudnya kalau kita lihat gambar ini, taruhlah misal ini tuh ini misal sumbu Y, sumbu Z, sumbu X. Nah, sama kayak ini ya. Nah, arah rambatnya ini kan dia ke X positif ya. Nah, yang tegak lurus dengan X itu, sumbu X itu kan ada dua, ada sumbu Y dan sumbu Z. Nah, sehingga arah medannya itu untuk yang E dia tuh. Yang kedua adalah hasil kali cross dari medan listrik dan medan magnet selalu menghasilkan arah rambat gelombang. Ya, pakai kaidah tangan kanan. Ini ada di kalkulus kok. Ada di kalkulus. Terus yang ketiga, medan selalu bervariasi secara sinusoidal. Maksudnya grafik sinusoidal gitu kayak gini. Oke, jadi persamaan umumnya bisa dilihat medan listrik dan medan magnet sebagai fungsi sinusoidal dari posisi X dan waktu T. Rumus umumnya untuk medan listrik itu sama dengan medan listrik maksimal sin Kx min omega T, dan untuk medan magnet sama dengan medan magnet maksimal sin Kx min omega T. Di mana medan maksimal per B maksimal itu sama dengan C. C di sini tuh apa? C di sini adalah kecepatan cahaya. Kecepatan cahaya. Jadi di sini ada nilainya. Aku lupa 3 kali 10 pangkat 8 kalau nggak salah. Ini bisa dicek lagi. Aku hapus saja kali ya daripada salah. Oke. Nah, kita tahu ya kalau omega T ini sorry aja. Omega itu kan rumusnya 2πf atau 2pi per T, artinya periode. Untuk K itu dia 2pi per lambda. Untuk nilai K itu 2pi per lambda. Di mana lambda adalah panjang satu gelombang ya. Tahu lah ya. Sini dari puncak ke puncak, puncak atas ke puncak atas. Nanti satu gelombang panjangnya. Oke. Ini rumusnya itu aja. Di sini ada pembuktian nih, pembuktian dari rumus yang tadi. Untuk pembuktian yang pertama, kita ninjaunya dari medan listriknya. Kita ambil partisi dari medan listrik, jadi luas persegi panjang dengan bukan luas persegi panjang sih, dia jatuhnya lebih ke luas bidang datar lah ya, dengan lebarnya dx. Kemudian untuk sisi yang kanan dia lebih panjang, yaitu E ditambah DE, di mana D itu adalah perubahan terhadap waktunya. Karena kalau kita lihat di gelombang yang tadi, nah kalau kita lihat gelombang ini, itu kan sebelah kiri sama sebelah kanan kan beda ya. Dia nggak garis lurus gitu, dia melengkung. Jadi bisa kita asumsikan kalau yang sebelah kanan lebih besar. Lebih besar seberapa? Sebesar plus DE. Kemudian untuk yang kiri itu E gitu. Oke, di sini balik lagi. Terus arah ds-nya, nah ini kan hukum induksi Faraday, rumusnya integral
tertutup E.ds sama dengan minus D flux B per dt. Di mana ds ini arahnya kita asumsikan berlawanan arah jarum jam. Nah, kita selesaikan bagian kiri dulu. Untuk bagian kiri, integral tertutup E.ds itu sama dengan yang pertama E plus DE, dia kan searah sama DS ya. DS-nya di sini H ya, panjangnya itu H. Di sini H. Karena searah, kalau searah kan itu cos 0 derajat. Kalau cos 0 derajat berarti dia positif. Jadi hasilnya E plus DE kali H. Kemudian untuk yang di sini arah medan itu kan selalu sama ya. Kalau yang di sini, kenapa yang di arah ini nggak dihitung? Itu karena kan medannya dia ke atas. Dengan ds-nya ke kiri, dia kan membentuk sudut 90 derajat. Sedangkan cos 90 derajat itu sama dengan 0. Jadi kita skip langsung aja. Kalau yang ds dan medan E itu membentuk sudut 90 derajat. Nah, yang nggak membentuk 90 derajat kan ada dua, ada E plus DE dan juga ada E. Nah, untuk kasus yang E, medannya ke atas, ds-nya ke bawah. Berarti dia membentuk sudut minus 180 derajat. Di mana cos 180 derajat itu minus 1. Sehingga di sini harusnya plus karena dia minus, jadi dikali minus, minus EH. Nah, hasilnya adalah H kali DE. Untuk bagian kiri. Selanjutnya untuk bagian kanan, minus D flux B per dt. Di mana flux B itu sama dengan B kali A ya. Sebelum ke ini, di sini ada flux B itu sama dengan B A. Nah, A ini adalah luas dari partisi yang kita ambil tadi. Nah, luas partisinya kan dia panjangnya H. Kita sebut H dikali dx gitu. Nah, ini H dikali dx. B sama dengan H kali dx. Luas persegi panjang. Nah, tinggal dimasukin aja ke rumus tadi. D flux B per dt itu sama dengan jadi di sini mungkin sebelum ke situ D flux B per dt itu sama dengan D H dx per dt. Nah, di sini kan H dx-nya dia konstan, bisa keluar, luasnya konstan, sisanya jadi ini. H dx kali dB per dt. Sehingga ruas kanan bagian kiri sama dengan bagian kanan, hasilnya HDE sama dengan minus HDX dB per dt. Hanya bisa dicoret, pindah ruaskan DE per DX sama dengan minus dB per dt. Kita ketemu rumus di mana medan rumus umum dari medan diturunkan terhadap X dan juga medan listrik. Untuk yang rumus umum medan magnet itu diturunkan terhadap waktu, terhadap T, dt. Gitu. Nah, nah karena tadi ya, karena tadi rumus E-nya itu EM sin KX min omega T dan rumus B-nya BM sin KX min omega T, kita turunkan masing-masing. Kalau yang E itu terhadap sumbu X dan yang terhadap variabel X, dan untuk yang B itu terhadap variabel T. Ya. Pakai turunan ini trigonometri itu ketemu turunan dari rumus E tadi sama dengan KEM cos KX min omega T. Dan untuk hasil turunan dari rumus yang medan magnet yang B itu sama dengan minus omega BM cos KX min omega T. Kita gabungin sama dengan kan. Nah, ini kan tadi negatif sigma B per sigma T ya. Nah, hasilnya kan negatif. Di sini negatif. Negatif kali negatif kan positif. Sehingga di sini hasilnya positif. Negatifnya hilang. Disama dengan kan KEM cos KX min omega T sama dengan omega BM cos KX min omega T. Sehingga cosnya bisa dicoret. Ini bisa dicoret ya. Cos ini bisa dicoret.
Hasilnya adalah di sini EM per BM itu sama dengan M per BM omega per K. Nah, di mana omega per K adalah C. Terbukti ya, terbukti dengan rumus yang tadi, yang sebelumnya. Nih, kita membuktikan rumus yang ini. Gimana sih EM per BM kok bisa ketemu C? Gitu. Oke. Kelewatan. Kemudian sekarang adalah penurunan kedua. Nah, di sini kita meninjaunya dari, tadi kan terhadap, meninjaunya kan dari medan listrik. Sekarang kita dari medan magnetnya. Di sini ada hukum induksi Maxwell, yang dimana rumusnya adalah integral tertutup B dot ds sama dengan mu 0 epsilon 0 d flux E per dt. Nah, kita caranya sama kayak yang tadi, kita bagi dua, bagian kiri dan bagian kanan. Untuk yang bagian kiri, asumsi ds kita tadi kan dia searah ya, berlawanan arah jarum jam. ds-nya dia ke sana. ds. Ada ds. Nah, untuk yang bagian pertama, kita lihat dari yang lebih panjang ya, B plus DB, karena dia berlawanan dengan arah medan dengan arah DS itu kan membentuk sudut 180 derajat. Kalau membentuk sudut 180 derajat berarti dikali negatif. Jadi di sini ada negatif B plus DB dikali H, ditambah untuk yang medan yang B itu searah dengan DS, sehingga positif BH. Dioperasikan hasilnya minus H kali DB. Kemudian untuk bagian kanan. Untuk bagian kanan, rumusnya kan di sini mu 0 epsilon 0 D flux E per dt, di mana kita tahu kalau di sini flux E itu kan medan E kali A. Nah, ada di depan ada. Oh. Oke, mungkin tadi ada mic-nya yang bocor ya. Oke, bisa dilanjut. Aduh, gimana? Flux E tadi, flux E sama dengan E kali A. Nah, A-nya ini kan luas ya, luas partition yang kita ambil sama, yaitu luasnya di sini panjangnya H, lebarnya dx. Nih, luas daerah yang kuning ini. Jadi hasilnya flux E sama dengan E kali H dx. Nah, langsung dimasukkan ke rumus yang sebelah kanan tadi. D flux E per dt sama dengan H dx dE per dt. Ini hasilnya minus HDB sama dengan mu 0 epsilon 0 dalam kurung H dx dE per dt. Ini seharusnya bukan, harusnya ke bawah dulu ya, ke bawah dulu. Tinggal pindah ruaskan kayak tadi. Dipindah ruaskan, hanya bisa dicoret. Pointer, oke. Hanya di sini bisa dicoret, ini bisa dicoret. Nah, hasilnya nanti kalau yang tadi itu kan rumus medan magnetnya kan diturunkan terhadap T ya. Sedangkan kalau yang di sini kita ketemunya hasilnya medan magnetnya itu diturunkan terhadap X gitu. Jadi di sini hasilnya minus sigma B per sigma X sama dengan mu 0 epsilon 0 sigma E per sigma T. Nah, kita turunin lagi rumus yang tadi, rumus yang awal tadi, yang ini. Nah, caranya sama kayak penurunan trigonometri. Cuman di sini bedanya kalau yang B itu terhadap T, jadi nanti yang keluar X berarti yang keluar nanti K-nya. Kalau yang E itu yang keluar omeganya karena terhadap T. Nih, bisa dilihat hasilnya minus K BM cos KX min omega T sama dengan minus epsilon 0 mu 0 epsilon 0 omega EM cos KX min omega T. Sehingga bisa dicoret.
Ini jadi coret ya. Jadi coret, menjadi coret. Hasilnya ini. Ini hasilnya ini EM per BM sama dengan 1 per epsilon mu 0 epsilon 0 omega per K sama dengan 1 per mu 0 epsilon 0 C. Nah, kita substitusikan persamaan yang ini sama persamaan yang tadi kita udah nemu tadi, yang membuktikan yang EM per BM itu sama dengan C. Nah, gimana ya? Di sini kali ya. Oke, kita tahu tadi EM per BM itu kan sama dengan C. Di sini juga ada EM per BM itu sama dengan 1 per mu 0 epsilon 0 C. Kita substitusikan berarti C sama dengan 1 per mu 0 epsilon 0 C. C kuadrat sama dengan 1 per mu 0 epsilon 0. C sama dengan 1 per akar mu 0 epsilon 0. Nah, ini. Nah, sehingga ini hasilnya. Kok bisa ketemu C sama dengan 1 per akar epsilon mu 0 epsilon 0. Itu kita substitusikan dengan persamaan yang sebelumnya kita udah cari tadi. Oke. Kemudian nih ada contoh soal lagi. Oke. Di sini bisa dibaca soalnya gelombang elektromagnetik sinusoidal memiliki frekuensi 40 MHz. Nah, seperti yang terlihat pada gambar. Untuk yang soal pertama, itu kita suruh nyari panjang gelombang sama periodenya berapa. Oke, kita terus yang diketahui, salah. Oke, yang diketahui itu adalah frekuensi sebesar 40 MHz. Oke, kita tahu lambda itu kan C per F. Langsung ke sini, langsung kita masukin aja. C kan udah diketahui ya, C itu kecepatan cahaya, itu besarnya 3 kali 10 pangkat 8 per frekuensinya itu adalah 4 kali 10 pangkat min 7. Hasilnya kan di sini meter per second, di sini jadi per second. Itu hasilnya 7,50 meter. Ini adalah lambdanya atau panjang gelombangnya. Kemudian periode gelombangnya. Periode itu kan T itu sama dengan 1 F ya. 1 F gampangnya. Jadi bisa langsung masukin 1 per 4 kali 10 pangkat. Sorry, bukan minus 7. 7 karena di mega ke hertz. Sorry. Oke, di sini 4 kali 10 pangkat 7. Hasilnya periodenya 2,5 kali 10 pangkat min 8 second. Nah, ini untuk periodenya. Oke, soal yang kedua itu kita disuruh at some point and at some instant the electric field has maximum value. Medan listrik maksimalnya itu 750 Newton per kolom sepanjang sumbu Y. Kita disuruh untuk menghitung B maksimalnya. Calculate the magnitude and direction of the magnetic field. Untuk yang B yang diketahui adalah E maksimalnya. E maksimal sama dengan 750 Newton per kolom. Rumus yang udah kita cari tadi itu kan EM itu E max ya. E max per BM itu sama dengan C.
Nah, untuk nyari BM, tinggal pindah ruas aja. BM sama dengan EM per C. Hasilnya 750 per C-nya 3 kali 10 pangkat 8. Hasilnya adalah 2,5 kali 10 pangkat minus 6 Tesla T. Nah, ini untuk B maksimalnya. Kemudian kita disuruh untuk menuliskan persamaannya, variasi persamaannya. Di mana ya? Di sini kali. Oke. Persamaan itu kan tadi kalau untuk yang persamaan itu kan ada EM sinus dari KX minus omega T. Untuk yang B itu ada BM sinus KX min omega T. Nah, yang kita perlukan itu kan berarti ada omega dan juga K-nya kan. EM, BM udah ada. Yang belum adalah K sama omeganya. Kita nyari omeganya dulu. Omega itu 2PF. 2PF atau 2Pi per T ya, sembarang. Karena tadi kan udah diketahui dua-duanya, jadi bebas mau pakai yang mana. Itu hasilnya 2Pi kali F-nya 4 kali 10 pangkat 7. Itu sama dengan, aduh, ala ya Allah. sorry. Hasilnya 2. Bentar. Ya. Kalau naik di sini aja, di slide selanjutnya aja. Oke, kita ulang aja. Oke, untuk E tadi kan EM sinus KX min omega T. Kemudian untuk B, BM sinus KX min omega T juga. Nah, EM tadi udah diketahui besarnya 750 Newton per kolom. Kemudian untuk BM-nya tadi juga kita udah cari 2,5 kali 10 pangkat min 6 Tesla. Nah, kita nyari K sama omeganya. Cari dulu omeganya. Omega itu sama dengan 2PF. 2PF-nya tadi 4 kali 10 pangkat 7. Ya, 10 pangkat 7. Hasilnya 2,51 kali 10 pangkat 8 radian per second. Satuan omeganya. Kemudian untuk nyari K tadi 2Pi per lambda. 2Pi per lambda. Lambdanya tadi sudah diketahui. Oh ya, lambdanya kita tulis di sini. Lambdanya sama dengan 7,5 meter. Oke, 2Pi per 7,5. Hasilnya adalah 0,838 radian per meter. Nah, karena kita udah diketahui semua ini, BM-nya udah ada, EM udah ada, K udah ada, omega udah ada. Tinggal masukin aja. Jadi persamaannya untuk yang E itu EM-nya 750 kali sinus K adalah 0,838 X minus, ini X ya, lain kali. Terus omeganya 2,5 kali 10 pangkat 8 T. Nah, untuk yang Medan itu B sama dengan 2,5 kali 10 pangkat minus 6 kali sinus sama 0,838 X minus
2,5 kali 10 pangkat 8 T. Oke. Jadi gitu. Eh, karena nggak ada yang tanya, mungkin bisa langsung lanjut aja ke Abies untuk menghemat waktu. Untuk Abies, silahkan dilanjutkan. Oke, thank you, Lid. Yo, sama-sama. Izin share screen ya. Oke, udah kelihatan? Udah. Kelihatan ya. Kelihatan. Nah, di sini aku mau nyambung materi yang udah Alif jelasin tadi. Materi yang mau aku bahas itu lanjutannya yaitu vector pointing, energi gelombang elektromagnetik, sama polarisasi cahaya. Nah, yang pertama, ada namanya vector pointing. Dalam gelombang elektromagnetik itu ada namanya vector pointing. Ini nih apa? Vector pointing itu adalah laju penambahan energi per satuan luas. Ya. Nah, yang seperti yang kita tahu, laju penambahan energi itu berarti kan energi ya. Energi itu work ya, W per T ya. Ini kekecilan kayaknya. W per T, tapi persatuan luas juga. Nah, seperti yang kita tahu, si W per T ini adalah ini energi per waktu, itu daya ya, berarti P per satuan luas. Nah, ini bisa dirumuskan, vector pointing itu bisa dirumuskan sebagai S. S ini vektor ya. S itu bisa dirumuskan sama dengan 1 per mil kali E cross B. Nah, E dan B ini adalah vektor dua-duanya, dan mereka dikali secara cross. Nah, tadi kan udah sempat disinggung tuh. E itu adalah medan listrik, medan elektrik ya, dan B itu adalah medan magnet. Nah, tadi sempat disinggung, E dengan B ini selalu tegak lurus ya. E sama B ini selalu tegak lurus. Nah, karena si perkalian cross itu ini ya, kalau ada E cross B, berarti ini kan E kali B, E kali B sin theta. Nah, karena tegak lurus maka tetanya 90. Maka E cross B ini bisa aja langsung kita bilang E kali B. Nah, oleh karena itu rumusnya nanti bisa berubah lagi nih. Jadi S sama dengan E kali B per mu 0. Dan tentunya kalau yang ini vektor, berarti yang ini skalar ya, nanti si S-nya bukan vektor lagi. Oke, jadi gini gambarannya. Kan tadi udah disinggung juga ya, ada kalau E-nya ke atas dan B-nya ke samping, tegak lurus dia, maka dia akan menghasilkan rambatan yang tegak lurus juga. Nah, kayak gitu. Nah, balik lagi ke sini, ke E kali B. Karena E kali B ini adalah medan magnet dikali dengan di-cross dengan medan listrik, kebalik ya, medan listrik di-cross dengan medan magnet, maka dia akan menghasilkan vektornya, ini akan menghasilkan arah yang tegak lurus dari kedua vektor itu. Ya. Dan ternyata arah vektor pointing ini akan sama dengan arah rambat. Karena arah rambat gelombangnya ke sana, ke kanan, maka ini juga jadi arah S. Arah S akan sama ya. Seperti itu. Nah, kemudian kita punya fakta lagi yang kedua, karena medan listrik dengan medan magnet ini bergelombang, otomatis dia berubah-ubah kan ya, naik turun. Nah, rata-ratanya itu jika di-crosskan akan menjadi intensitas gelombang. Nah, kan karena
E dengan B itu berubah-ubah, otomatis S juga berubah-ubah kan. Nah, rata-rata si S ini akan sama dengan intensitas gelombang. Ya, atau bisa kita tuliskan I sama dengan S average. Nah, rumusnya apa? Rumusnya S average itu ERMS RMS dikali BRMS per mu0. Mirip ya sama rumus S-nya. Kan S-nya ini B per mu0 doang. Nah, kalau yang S rata-ratanya tinggal ditambahin RMS-nya aja. Dan kita bisa ingat ERMS itu sama dengan E yang maksimum dibagi akar 2. Begitu juga dengan B ya. Jadi kalau mau nyari BRMS, maka rumusnya adalah B maksimum dibagi akar 2. Nah, karena tadi si E itu sama dengan C kali B ya, di rumusnya Alif tadi, kalau nggak salah dengar, maka ini bisa kita bilang B sama dengan E per C. Ya. Kalau di depannya ditambahin RMS, E-nya juga bakal RMS. Ya, kalau B-nya RMS, E-nya juga RMS. Nah, berarti kita bisa masukin ke sini. Jadi B sama dengan E per C ya. Nanti rumus akhirnya akan jadi E RMS kuadrat dibagi mu 0C. Nah, kayak gitu untuk intensitasnya. Nah, intensitas ini juga bisa dirumuskan dengan, kayaknya kurang jauh ya. Bentar ya, aku enter-enterin dulu. Nah, oke. Si intensitas ini bisa juga dirumuskan dengan daya dibagi si area tadi. Kan intensitas itu kan rata-rata dari S ya. Sementara S tadi adalah si ini ya, V per A. Vektor Poynting adalah V per A juga. Nah, P-nya adalah daya, A-nya adalah area. Ini area apa? Nah, ini areanya bisa macam-macam. Tapi yang kita akan bahas di sini, areanya adalah area yang gimana ya? Area yang berasal dari sumber isotropik. Nah, sumber isotropik itu adalah suatu sumber gelombang elektromagnetik ya, yang dia menjalar ke segala arahnya itu sama gitu. Kayak contohnya antena, kayak di sini nih ada gambar lingkaran. Ini kayaknya aku pindah dulu ya. Aku pindah dulu lingkarannya jadi Nah, ini ya. Ini misalkan antena di tengah, dia akan menjalar ke segala arah. Tentunya 3 dimensi ya, jadi bentuknya bola. Nah, oleh karena itu, karena dia bola, maka rumus I-nya adalah P dibagi luas permukaan bola, yaitu 4pi r kuadrat. Nah, oke. Nah, dari sini bisa disimpulkan, kalau I, ini ya, I akan berbanding lurus dengan E kuadrat. RMS ya tentunya. Akan berbanding lurus dengan E kuadrat. Dan intensitas juga akan berbanding terbalik dengan 1 per R kuadrat. Jadi semakin jauh pengamat dari antena, maka intensitas gelombang elektromagnetik yang terasa itu akan semakin kecil secara kuadratik. Jadi kecilnya tuh cepat banget, nggak linear gitu. Nah, oke. Sampai situ untuk vektor Poynting-nya. Nah, tadi kan vektor Poynting itu laju penamaan energi persatuan luas. Nah, energinya itu energi apa? Ada namanya energi gelombang elektromagnetik, yang rumusnya adalah U, ini energi totalnya adalah U
elektrik ditambah U magnet. Jadi energi yang dihasilkan oleh medan listrik ditambah energi yang dihasilkan oleh medan magnet. Ya, yang kita tahu rumusnya di materi sebelumnya, ini aku call lagi, UE akan sama dengan 1/2 epsilon 0 E kuadrat. Dan UB akan sama dengan 1/2 lagi B kuadrat dibagi mu 0. Mirip ya. Pokoknya kalau UE masih ada 1/2 E kuadrat, UB juga ada 1/2 B kuadrat. Bedanya kalau UE dikali epsilon 0, kalau UB dibagi sama mu 0 atau ya mu 0 gitu. Aku lupa namanya apa. Dan ini epsilon 0-nya kita tahu ya, sama dengan 8,85 kali, sorry pakai mouse jadi jelek tulisannya, 10 pangkat min 12. Dan mu 0-nya sama dengan 4 pi kali 10 area kali 10 pangkat 7. Menulis kita 10 pangkat min 7 atau 7? Min 7 ya? Min 7. Nah, ya rumusnya ini. Nah, ternyata untuk gelombang elektromagnetik, untuk ini ya, untuk gelombang elektromagnetik, si UE-nya akan sama dengan UB. Maka rumus U-nya bisa kita ubah. Jadi, sorry, ini mouse aku nggak jalan. Oke. Rumus U-nya bisa kita ganti jadi U sama dengan 2 UE. Atau 2 UB juga boleh ya. Cuman aku pakai 2 UE aja. Nah, UE-nya kan tadi ini ya, setengah epsilon 0 E kuadrat. Maka dapatlah rumus U yang baru adalah epsilon 0 E kuadrat. Oke. Dapat ya. Kalau mau pakai yang B ya boleh aja sih. Kan U sama dengan 2 UB berarti. UB. Maka ini nanti akan sama dengan B kuadrat per mu 0. Ya, ini rumus-rumusnya. Nah, setelah ke rumus-rumus, berarti ada latihan dong. Latihannya kayak gini. Dalam ruang hampa terdapat gelombang elektromagnetik dengan fungsi E sama dengan 3000 cos kz min omega t J Newton per Coulomb. Gelombang ini teramati pada jarak 50 cm dari sebuah antena isotropik. Pertanyaan pertama, tentukan fungsi untuk vector pointing. Berarti kita harus nyari si S-nya. Tentu S-nya ini fungsi vektor ya. Ini berapa? Selain kita harus tahu besarnya, kita juga nanti akan cari si arahnya. Yang kedua, hitung intensitas yang teramati. Berarti intensitas kita mau nyari I. Dan yang ketiga, hitung daya yang dipancarkan atau P. Nah, oke, tinggal jawab. Jawab. Sip, jawab yang A. Seperti yang kita tahu tadi di atas nih, rumusnya S itu sama dengan ini ya, 1/mu 0 E cross B. Maka ini aku tulis S sama dengan 1/mu 0 E cross B. Nah, E-nya kita udah tahu. B-nya belum tahu. Nah, untuk mengetahui B, kita tentu harus tahu mana arah B-nya bergetar dan kemana arah B-nya merambat.
Nah, kan kita punya rumus ini. E kali B sama dengan arah getar ya. Arah getar. Bukan kali ya, ini cross. E cross B sama dengan arah getar. Jadi ini arah E kali arah B sama dengan arah getar. Nah, arah E-nya kemana? Arah E-nya ke J ya. Ini J. J cross arah B sama dengan arah getar. Arah getarnya, sorry bukan arah getar, arah rambat. Kalau arah getar itu yang ini ya, yang J. Arah rambat, salah. Rambat. Nah, karena di sini KZ berarti ke sumbu Z ya. Sumbu Z-nya positif atau negatif? Tentu kalau kayak gini ya, KZ min omega T berarti ke sumbu Z positif. Kalau sumbu Z positif, berarti dia K. Nah, berarti kita bisa tahu dong arah B-nya kemana? Tuh, arah B-nya ke minus I. Ini arahnya. Arah. Nampak ke minus I, kita coba pakai lingkaran yang biasa. I, J, K. Ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Nah, J kali apa jadi K? J otomatis harus dikali I kan, biar jadi K. J, I, K. Tapi karena dia berlawanan dengan panah, maka I-nya harus negatif. Gitu. Jadi dapat arah B-nya itu negatif I. Nah, karena udah dapat negatif I, arah B-nya, berarti kita bisa rumuskan si fungsi untuk B-nya. B sama dengan B maksimum, ya karena dia bakal jadi amplitudo. Nah, terus ini karena ini cos, ini harus cos juga. Cos KZ min omega T. Nah, I ya, I. Tapi di depan dikasih min, jangan lupa. Min I. Oke, dan B ini satunya Tesla. Nah, berarti sekarang yang jadi masalah adalah gimana cara kita nyari B maksimum. Nah, kan tadi udah ada rumusnya ya. E maksimum sama dengan C kali B maksimum. Ya, berarti tinggal BM sama dengan EM per C. C-nya masukin 3 kali 10 pangkat 8. Maksimumnya masukin ini ya. Ini maksimum. Karena nilai maksimum dari cos itu 1. Berarti ini terbesarnya adalah 3000. Langsung aja ini nanti bakal dapat sekitar, berapa ya tadi aku ngitung? 10 mikro Tesla. Ya, berarti ini bisa kita ganti BM-nya. Jadi 10. 10. Nah, di belakang dikasih mikro, jangan lupa. Nah, oke. Kalau udah gini, tinggal dimasukin ke rumusnya. Yang ini ya, yang S. S sama dengan 1 per mu 0 kali si E-nya ini, masukin aja, cross B. Nanti bakal dapat, sorry agak ke bawah karena miring, bakal dapat berapa ya tadi? Aku udah ngitung. Sorry. Kalau ada yang ketemu duluan, bilang ya. Minimalnya masukin 4 kali 10, 4 pi kali 10 pangkat min 7. Bentar, aku lupa ini. Sabar guys.
Ini ke sini berarti iya, dapatnya berarti ya 0,03 ya. 0,03 dibagi ini 0. Ini masukin aja karena cos kali cos kan berarti cos kuadrat. Cos kuadrat lanjutin KZ min omega T. Dan satuannya itu watt per meter persegi ya. Watt per meter persegi. Arahnya lupa. Arahnya ke mana ya? Ke K ya. Ke K. Ke sumbu Z. Sip. Ini adalah jawabannya untuk yang nomor A. Bedakan banget. Oke, lanjut ke yang B. Hitung intensitas yang teramati. Nah, intensitas yang teramati itu tadi kita udah turunkan rumusnya. Mana tadi? Ini ya, RMS kuadrat per mu 0 C. I sama dengan E RMS kuadrat dibagi mu 0 kali C. Nah, E RMS kuadrat gini deh, RMS kan sama dengan E max ya. E max per akar 2. Ya, berarti kalau dikuadratin, ini juga dikuadratin. Maka nanti akan dapat E max kuadrat dibagi 2. Nah, berarti intensitasnya adalah EM kuadrat dibagi 2 mu 0 kali C. Semua datanya udah ada ya. EM-nya 3000, 2 mu 0-nya tadi yang 4 kali 10 pangkat 7, C-nya 3 kali 10 pangkat 8. Nanti kalau dihitung hasilnya akan mendekati ke ini 11.900 sun watt per meter persegi. Ya, ini untuk yang nomor B. Oke, lanjut ke yang nomor C. Yang ditanya adalah daya P. Oke, kok sama dengan ya? C. Nah, kan tadi intensitas itu bisa kita tuliskan juga dengan ini ya, I sama dengan P dibagi area ini. Dan karena dia isotropik, maka areanya itu area bola. Dan luas permukaan bola itu 4 pi R kuadrat. Nah, berarti bisa dong kita cari P. Dapat P sama dengan 4 pi R kuadrat dikali dengan intensitas. Intensitas tadi kita udah tahu, yang ini masukin aja ke sini ya. Masukin 4 pi, R-nya jangan lupa, ini masih dalam sentimeter. Nah, ini dijadiin meter dulu. Ya, nanti akan dapat sekitar 37.000 watt. Atau ya 37 kilowatt. Ini nggak pas 37.000 ya. Ini aku buatin sekitar segini. Oke, dapat. Itu untuk vector pointing dan energi. Energi gelombang elektromagnetik. Nah, berikutnya ada yang namanya polarisasi gelombang elektromagnetik. Di sini judulnya polarisasi cahaya ya, karena cahaya itu termasuk gelombang elektromagnetik. Jadi ya judulnya aja polarisasi cahaya. Nah, jadi cahaya ini nanti dia ini itu tuh terbagi dua. Ada yang tak terpolarisasi, terpolarisasi.
ada yang terpolarisasi. Nah, cahaya yang terpolarisasi ini nanti macam-macam jenisnya. Ada yang terpolarisasi secara linear, ada yang secara oval, ada yang banyak lah pokoknya. DST ya. Tapi yang dipelajari di sini adalah yang linear aja. Jadi dia akan terpolarisasi secara garis. Nah, polarisasi itu apa? Polarisasi itu bisa aku bilang jadi dia kayak tersaring. Terpolarisasi itu aku bilangnya kayak tersaring. Kenapa? Karena misalkan ada cahaya yang tidak terpolarisasi nih. Berarti dia ada sumber cahaya yang getarannya tuh kemana-mana. Ada yang sini, ada yang ke sana, sini, sini. Pokoknya acak adut lah. Nah, begitu ini kan tidak terpolarisasi nih. Yang terpolarisasinya nanti si cahayanya akan jadi satu arah. Arah getarnya ya, arah getar cahayanya akan jadi satu arah. Jadi ya getarnya cuma ke sana doang misalkan. Nanti ke sana doang. Yang keluar itu cuma ke sana doang. Nah, kayak inilah contohnya. Ini yang nggak terpolarisasi, begitu udah terpolarisasi jadi gini. Nah, alat ini untuk mengubah cahayanya, ini namanya polarisator. Polarisator. Dan polarisator ini ya bisa diatur lah sumbunya mau sumbu vertikal atau horizontal. Contohnya yang di sebelah kiri ini, dia polarisator vertikal. Jadi, begitu ada cahaya masuk ke polarisator, keluarnya bakal jadi vertikal. Begitu juga yang kanan, kalau ada cahaya masuk, acak-acakan gini yang tidak terpolarisasi, begitu dia masuk, keluarnya akan jadi terpolarisasi secara horizontal. Jadi ya istilahnya tersaring lah, terseleksi, tersaring gitu. Nah, karena dia tersaring, otomatis ada yang berkurang dari si cahayanya itu. Yang berkurangnya itu apa? Tentu intensitasnya ya. Nah, dan itu bisa kita hitung. Nah, ini ada dua rumus utamanya. Jika cahaya yang tak terpolarisasi dengan intensitas I0 melewati polarisator, maka intensitas setelah keluar adalah setengah I0. Namun, jika yang terpolarisasi linear melewati polarisator lagi, maka intensitas setelah keluar adalah I0 cos theta, atau sebutnya hukum malus. Ini ya, ini yang tidak terpolarisasi masuk polarisator, maka pakai rumusnya I sama dengan setengah I0. Tapi yang kedua ini contohnya kayak gini. Ada, aku pakai gambar yang bawah. Aku pakai gambar ini. Aduh, salah. Salah. Nah, ini ya contoh. Ada ini anggaplah polarisator. Kemudian ada cahaya masuk, tapi arahnya kayak gini. Nah, cuma satu, otomatis dia udah terpolarisasi. Nggak acak-acakan seperti ini, nggak kayak gini yang atas. Nah, begitu dia masuk lewat, otomatis dia akan jadi kayak gini lah gambarannya. Kan? Nah, kalau udah yang terpolarisasi, terus dia masuk ke dalam sini, ke dalam polarisator, maka nanti keluarnya akan jadi sesuai dengan saringannya. Saringannya kan kayak gini. Vertikal ya, akan jadi gini, tapi tentunya berkurang. Nah, theta itu apa? Thetanya itu sudut ini nih. Nah, antara si cahaya yang belum terpolarisasi ke si polarisatornya. Aku lupa nama tengah-tengahnya ini apa. Ada namanya ini, aku lupa. Ini adalah theta ya. Theta. Ntar jadi gini, jadi tegak sesuai dengan si polarisatornya. Oke, daripada bingung, mending kita coba aja ya. Yang pertama adalah soalnya ya.
cahaya tak terpolarisasi dengan intensitas 50 watt per meter kuadrat melewati polarisator dengan sudut transmisi 20 derajat. Selanjutnya, cahaya ini masuk ke polarisator dengan sudut transmisi 80 derajat. Semua sudut transmisi diukur dari sumbu vertikal. Tentukan amplitudo medan listrik akhir dari cahaya ini. Jadi tugas kita adalah menentukan ini medan listrik atau max ya, karena dia amplitudo yang terbesar. Nah, jadi singkatnya ceritanya gini. Ada cahaya, macam-macam cahaya yang tidak terpolarisasi. Dia ada yang arahnya ke sana, arah getarnya ke sana, terus ada yang arahnya ke sana, yang gini, ya macam-macam. Nah, dia masuk ke polarisator pertama, yang sudut transmisinya 20 derajat dari sumbu vertikal. Aku anggap biru ini sumbu vertikal ya. Berarti berarti kayak gini. Nah, ini si tetanya akan 20 derajat. Berarti nanti kalau udah masuk, cahayanya akan jadi gini semua ya. Duh, miring. Begitu keluar, cahayanya akan jadi gini semua. 20 derajat dari sumbu vertikal. Ya, sorry, lupa. Aku sebut ini P1, ini sebutnya P2. Terus dari sebelum masuk polarisator, ini aku sebutnya I0, intensitas pertama. Begitu keluar, dia akan jadi I1. Nah, di polarisator kedua, sudut transmisinya adalah 80 derajat. Berarti kira-kira segini. Kayaknya nggak 80 ya, tapi ya udah. Ini 80 derajat. Ya, ini P1, ini kedua. Nah, berarti cahaya yang udah terpolarisasi, begitu masuk ke sini, keluarnya akan jadi makin miring. 80 gitu ya, akan kayak gini. Nah, ini aku sebut intensitas yang kedua. Nah, kita tugasnya adalah mencari EM dari intensitas yang kedua ini. Nah, berarti kita hitung dulu I1-nya, karena dari I0 ke I1 baru ke I2. Nah, seperti yang tadi udah disinggung ya, yang pertama itu kan tidak terpolarisasi, wajib persatuan, maka intensitas yang keluar adalah setengah I0. Nggak peduli dia berapa sudutnya, pokoknya kalau nggak terpolarisasi, dia masuk polarisator, hasilnya setengahnya. Maka bisa kita simpulkan I1 sama dengan setengah dari I0. Oke. Nah, yang kedua. Kita pakai yang kedua ya, karena udah terpolarisasi nih, masuk ke sini, lanjut deh, jadi I2. Nah, tapi yang perlu diperhatikan, tetanya itu bukan 80. Tetanya adalah 60. Kenapa 60? Karena kan cahayanya, arah getar cahayanya kan begitu masuk ke sini berarti jadi gini ya. Aku anggapnya, aku pakai yang lain deh. Aku anggap pakai yang merah. Nah, anggaplah ini si I1-nya. Otomatis sudutnya kalau yang ini 20, berarti sisanya 60 dong. Ingat, tetanya adalah sudut dari saringan, ya anggap aja saringan ya, sudut dari saringan ke cahayanya, berarti ke sini. Nah, ini yang kita ambil tetanya. Dan ini berapa? Kalau ini ke sini 80, ini ke sini 20, berarti kita bisa dapat theta sama dengan 60 derajat. Oke, berarti bisa kita teruskan. Bisa kita teruskan, dapatlah I2 akan sama dengan I1 cos 60. Cos 60 derajat. Ya. Sip. Bener gak sih? Harusnya bener ya.
Ya udahlah. Nah, berarti nanti, sorry, ini rumusnya bukan cuma cos theta doang, ternyata lupa. Cos kuadrat theta. Ada kuadratnya, berarti ini juga cos kuadrat dari 60. Sorry, salah. Nah, pantas ada yang aneh tadi. Oke, kalau udah gini tinggal masukin dong. I satunya adalah setengah I0. Berarti ini setengah dari I0 cos 60 dikuadratin. Cos 60 itu setengah, dikuadratin berarti jadi seperempat. Jadi kali seperempat ya. Kali seperempat. Maka akan jadi 1/8 dari I0. Nah, 1/8 I0 ini sama dengan I0-nya maksudnya ini ya, yang 50 watt per meter kuadrat. Ini akan sama dengan mana tadi? 6,25 intensitas itu satuannya watt per meter kuadrat. Ini belum selesai karena baru dapat I2, belum dapat maksimumnya. Nah, kan tadi pakai rumus tadi maksimum bisa didapetin. Caranya gimana? Caranya kita tarik ke atas, rumusnya ini ya. I sama dengan M kuadrat per 2 min C. Sampai sini ya. I sama dengan M kuadrat per 2 mu 0C. Berarti kalau kita otak-atik, dapatlah EM-nya sama dengan akar 2 mu, 2 mu 0C kali intensitas. Tentunya intensitas yang kedua ya, intensitas yang akhir. Nah, kalau udah gini, tinggal dimasukin dah angkanya. Dapat hasilnya 68,65 Newton per kolom. Karena satuan dari medan listrik itu Newton per kolom ya. Dapat. Ini hasil akhirnya. Sip. Segitu aja dari aku. Mungkin singkat, tapi gak apa-apa lah. Kalau ada yang mau tanyain, bisa langsung tanya sekarang, atau kalau nggak mau sekarang juga bisa langsung chat ke kita, Alip atau aku, free. Oke, segitu dulu. Aku balikin ke Adin. Halo, Din. Oh iya, halo. Oh iya.